Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel yang tagline-nya menjernihkan pikiran, menebar kebaikan. Kawan baik, ada perkembangan menarik politik dari Bali, yaitu terpilihnya kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bagi kawan baik semua atau teman-teman yang mengikuti rekam jejak Megawati Soekarno Putri, tentu saja ada yang bertanya, kenapa ketua umumnya masih Megawati? Nah, mungkin juga sebagian dari teman-teman yang kelahiran mungkin 80-an, 90-an, atau teman-teman yang kurang mengikuti sejarah politik atau kurang mengikuti perkembangan politik dan mulai melek politik, ingin tahu lebih banyak tentang politik dan tokoh-tokohnya. Nah, ini mungkin video ini layak untuk ditonton untuk memahami Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan jauh lebih penting lagi adalah memahami perjalanan politiknya Megawati Soekarno Putri, sehingga bisa membaca kenapa Megawati masih kokoh menjadi ketua umum dan sepertinya belum ada yang bisa menggantikan posisi tersebut. Dan kemudian menjadi juga lebih penting karena boleh jadi Megawati Soekarno Putri akan tetap menjadi aktor dan faktor politik yang menentukan pada panggung politik Indonesia hari ini dan mendatang, terutama 2029. Nah, inilah perjalanan politik Megawati. Kalau saya menyebutnya Megawati Soekarno Putri, yang nama lengkapnya itu adalah Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri. Nah, nama Mega konon menurut bukunya itu berarti Dewi Awan, ya, Mega Awan. Tapi lebih lengkapnya dari bahasa Sanskrit itu Dewi Awan. Nah, menurut keluarga Megawati dan Megawati sendiri, nama ini, nama Mega maksudnya, itu dimintakan oleh ayahandanya, yaitu Presiden pertama Soekarno, itu kepada sahabatnya politisi India yang bernama Biju Patnaik. Nah, Biju Patnaik inilah yang memberikan nama Mega saja gitu. Nah, kemudian ayahanda Megawati Soekarno bersama Fatmawati tentu saja bersepakat untuk melengkapi nama itu, ya, dengan Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri itu. Nah, nama Soekarno itu tidak Soekarno Putri, ya, itu tidak jamak sebagai feminine name atau ya seperti marga lah kalau di Sumatera gitu. Karena Soekarno Putri itu mestinya kalau dia last name-nya itu nama ayahandanya mestinya Megawati Soekarno. Tapi kalau ini Soekarno Putri atau patronomik lah gitu ya, adalah putrinya Soekarno gitu, karena Soekarno Putri. Oke, usia Megawati itu saat ini ya sekitar 78 tahun karena beliau lahir di tanggal 23 Januari 1947. Nah, jika dibandingkan dengan Presiden Prabowo yang lahir 17 Oktober 51, ya Prabowo itu 74 tahun. Nah, perkembangan menarik etapa politik Megawati itu sesungguhnya dimulai pada tahun 86. Karena sejak tumbang ayahandanya oleh Orde Baru, ya, artinya pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno itu tumbang sekitar tahun 65, ya, itu kemudian keluarga Soekarno atau anak-anaknya Soekarno itu kemudian seperti menjauh dari panggung politik, boleh jadi dijauhkan oleh Orde Baru, sehingga Megawati yang kemudian menikah dengan Taufik Kemas itu tidak terdengar kabar beritanya, berdasarkan lacakan perjalanan kehidupan
Mbak Mega dari tahun 66 itu sampai tahun 86 itu beliau hanya menjadi ibu rumah tangga dan mengurusi jaringan SPBU keluarga di sekitaran Jakarta. Sampai kemudian pada tahun 80-an beberapa senior PDI waktu itu, ya, Partai Demokrasi Indonesia namanya sebelum berubah menjadi PDI Perjuangan, nanti saya ceritakan kemudian. Nah, Megawati ini sudah mulai, atau semua keluarga Soekarno itu dibujuk untuk masuk panggung politik, terutama oleh para senior di PDI tersebut. Salah satu yang membujuk itu adalah Sabam Sirait. Siapa Sabam Sirait? Ya ayahnya Marwar Sirait gitu. Jadi mungkin kalau Pak Sabamnya Sirait masih ada, itu Ara nggak mungkin berpindah lah itu ke partai lain atau keluar dari PDI Perjuangan. Tapi oke lah, kita sedang tidak bercerita itu. Yang pasti yang membujuk di tahun 80-an itu salah satunya Sabam Sirait, supaya ada salah satu atau beberapa keluarga dari Soekarno itu masuk ke PDI Perjuangan. Dan bujukan itu berlangsung terus menerus sampai kemudian di tahun 86 Sabam juga meminta tolong suami Megawati yaitu Taufik Komas juga untuk membujuk. Akhirnya ya setelah dibujuk berkali-kali, Megawati ini luluh juga hatinya, ya, karena ingin membantu PDI gitu. Dan dimulai, tahu nggak jabatannya pertama Megawati di PDI waktu itu? Wakil Ketua DPC, ya, bukan DPD provinsi atau DPP di pusat. Beliau meniti karir dari bawah, wakil ketua DPC PDI Jakarta Pusat, dan kemudian menjadi ketua gitu. Nah, di tahun 86 itulah langkah pertama Megawati masuk dunia politik. Padahal di tahun 82 sebenarnya ada kesepakatan keluarga Soekarno, anak-anaknya itu untuk tidak berpolitik, tapi karena zaman berubah, Megawati, Taufik Kemas, dan guru, ya, Soekarno Putra itu masuk PDI dan bersiap menjadi calon legislatif di tahun 87. Tentu saja tiga-tiganya itu terpilih menjadi anggota DPR dari PDI, ya, dan kemudian dilantik di Senayan. Nah, kemudian 87 itu kan ada pemilu. Nah, pada saat pemilu itu terjadi, suara PDI, ya, dari 24 kursi itu menjadi 40 kursi. Tentu saja ada yang bertanya, kira-kira usia Megawati ketika 86 itu masuk PDI usianya berapa? Usianya baru 39 tahun. Jadi kalau sebentar lagi jadi 40, ya usia yang biasanya semakin matang. Tapi catatannya itu tadi, bahwa meskipun dia anak Soekarno, dia bersedia meniti menjadi hanya wakil ketua DPC Jakarta Pusat dan kemudian menjadi ketua DPC. Nah, di 87 inilah kiprah pertama Megawati di ranah politik dengan menjadi anggota DPR. Kalau kita tarik jauh sebelumnya, ya kan, soal pendidikan Megawati pendidikannya apa sih? Ya memang Megawati terus terang dia tidak secara resmi menyandang gelar sarjana, walaupun di kemudian hari doktor honoris causanya itu atau doktor kehormatan itu banyak sekali diberikan. Nah, Megawati pernah kuliah di Universitas Pajajaran, dan di Pajajaran ini konon masuk menjadi kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI. Ya, tapi karena ada gonjang-ganjing politik, dia tidak selesai dan keluar, kemudian masuk ke Psikologi Universitas Indonesia dan juga lagi-lagi bertahan selama 2 tahun. Dan beliau tidak pernah mencari-cari ijazah yang lain gitu, dan tidak sempat meneruskan nya lagi. Jadi beliau ya mengakui saja dengan jujur bahwa beliau tidak S1 gitu, karena menjadi presiden atau menjadi legislatif kan memang syaratnya bukan S1 gitu.
Jadi nggak perlu juga bikin-bikin ijazah palsu seperti yang dilakukan banyak orang gitu. Nah, tahun 87 itu menuju 5 tahun kemudian kan 87 92 ya kan. Nah, di 92 ini apa namanya PDIP juga lonjakan suaranya menjadi lebih banyak lagi gitu. Itu kalau tidak salah di atas 50 kursi gitu. Kurang lebih 56 seingat saya. Jadi faktor Megawati masuk ke PDI tahun 86 itu membuat PDI melonjak suaranya di pemilu 87 dan kemudian di pemilu 92. Nah, banyak orang yang menganggap Megawati ini belum pantas untuk menjadi pimpinan teras di DPP PDI ketika itu, let's say menjadi ketua umum. Tetapi popularitas dan kemampuan politiknya berjalan seiring dengan waktu gitu. Kalau kita lihat pidato-pidato Megawati ketika itu ya memang belum apa ya, terus terang saja belum terlalu berotot gitu, tapi karismanya itu ya, kalau istilah Surjadi ketua umum PDI ketika itu, saya pidato berjam-jam, Megawati pidato 2 menit saja, tapi perolehan suara Megawati itu pasti jauh melebihi perolehan suara saya atau dampaknya gitu loh. Itu diakui oleh ketua umum PDI ketika itu. Nah, tahun 93 ketika ada kongres, nah Megawati itu maju di kongres menjadi ketua umum. Dan singkat cerita, dengan berbagai dinamika dan kendala dari pemerintahan saat itu, ya Megawati terpilih menjadi ketua umum PDI ya di 93 itu. Ya ada kisah-kisah kongres di Medan dulu, kemudian menemui jalan buntu, kemudian dilanjut kongres luar biasa di tahun 93 itu berpindah ke Surabaya, kongres luar biasa, dan ini ada fotonya di asrama Haji Sukolilo itu gitu. Kemudian akhirnya dilanjutkan kongresnya itu di Jakarta, dan kemudian pemerintah setelah Megawati meyakinkan ya beberapa pihak, diantaranya termasuk Mbak Tutut, akhirnya pemerintah mengakui kepemimpinan PDI adalah Megawati sebagai ketua umum gitu. Nah, sebelum kita ngomong soal Megawati kepemimpinan yang mulai tahun 93 itu, nah di tahun 90-an ketika itu ada pertemuan ya. Jadi Megawati Soekarno Putri diundang para senior PDI yang dulu adalah teman-teman atau kader-kader ayahandanya dari PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Dan salah satu tokohnya itu adalah Supeni ya, jadi wanita hebat dari PNI. Kemudian pertemuan berlangsung dengan para senior itu, dan yang menjadi juru bicara untuk bertanya ke Megawati itu adalah Manai Sopian ya. Manai bertanya kepada Megawati, kira-kira anak kita ini, memanggil Megawati begitu, kira-kira itu mau kemana gitu, membawa kita, maksudnya membawa PDI ini. Dia bilang NAR Merdeka Utara, jawabannya gitu tuh dalam salah satu bukunya. Artinya aku mau menuju Merdeka Utara, itu maksudnya aku mau jadi presiden lagi lah, kira-kira aku mau karena Istana Presiden di Jakarta itu ada jalan salah satunya kan Merdeka Utara tuh gitu. Jadi nah jawaban itu membuat semua senior PNI di situ hening dan banyak yang menangis terharu gitu. Nah kemudian sejak tahun 93 itulah Megawati
menerima banyak gangguan, ya, karena ingat 93 itu ya Pak Harto masih memerintah, berkuasa, dan pamor, ya, serta popularitas Megawati itu sudah semakin menanjak di tahun 93 sebagai ketua umum PDI itu. Puncaknya, ya, itu di tahun 96 itu Megawati coba didongkel, ya. Jadi dari tahun 93 kan jabatan Megawati sebagai ketua umum PDI itu dari 93 ke 98. Tapi di tahun 97 itu akan ada pemilu, gitu ya settingnya. Jadi kenapa kemudian Megawati didongkel? Ya dalam rangka persiapan jangan sampai di 97 PDI suaranya melonjak kembali. Karena 2 pemilu sebelumnya dari 26 ke 40, dari 40 ke 56 gitu. Nah sudah pasti di pemilu 97 PDI-nya di bawah kepemimpinan Megawati itu akan juga melonjak. Diganggu terus, ya, oleh Yusuf Meruk, oleh Fatimah Ahmad waktu itu tokoh-tokohnya, ya kan, kemudian oleh Surjadi, sampai kemudian ada Kongres Medan. Puncaknya itu ada Kongres di Medan yang dibuka oleh, ini dia fotonya, Yogi SM Mendagri gitu. Tetapi karena Megawati mengetahui peristiwa ini, dia nggak datang dan nggak ikut gitu. Nggak mau datang dan nggak mau ikut karena pemerintah terus memaksakan ada kongres dengan terpilihnya Surjadi. Nah, upaya pendongkelan pemerintah terhadap Megawati Soekarno Putri di PDI ketika itu akhirnya memuncak kepada peristiwa yang dikenal dengan Kuda Tuli, ya. Kerusuhan 27 Juli tahun 96 yang dimana Megawati yang waktu itu menguasai markas PDI di Jalan Diponegoro kemudian diserang, akhirnya rusuh, ya. Yang meninggal itu 5 orang, ratusan luka-luka dan ratusan juga ditahan. Kemudian juga ada kurang lebih di atas 20 orang itu hilang. Tapi keberanian Megawati ini menjadi catatan penting dalam sejarah perjalanan politiknya, juga menjadi pelajaran penting bagi tanah air. Megawati kemudian di pemilu 97 itu tetap mengkonsolidasikan kekuatannya. Dia menyatakan dan mendeklarasikan secara pribadi golput alias tidak ikut pemilih dan tidak ikut pemilu, tidak ikut memilih dan tidak dipilih. Tetapi para tokoh-tokoh PDI pro Mega waktu itu mendukung Partai Persatuan Pembangunan. Makanya di pemilu 97 itu ada istilah Mega Bintang karena lambangnya waktu itu P3 bukan lagi Ka'bah tapi bintang itu. Jadi Mega Bintang, salah satu tokohnya ketua DPC P3 dari Solo itu namanya Mudrik Sangidu. Nah, sehingga perolehan suara P3 tahun 97 itu melonjak. Sementara PDI waktu itu di 97 karena kader-kader pro Megawati kecewa, ya kan, itu tidak, perolehan suaranya tidak signifikan gitu. Nah, sejak 96 didongkel itulah akhirnya Megawati itu menjadi ikon atau simbol perlawanan terhadap Orde Baru, ya, bersama dengan Sultan Hamengkubuwono X, kemudian Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kemudian Amin Rais gitu. Tentu saja beberapa tokoh ada MH Ainun Najib, Nurholis Majid dan lain-lain, sehingga kemudian saat itu ada deklarasi Ciganjur itu di antara tahun-tahun menjelang lengsernya Soeharto tuh. Nah, setting politik kemudian berubah sejak Soeharto lengser, kemudian Megawati, ya, menuju 99 itu bikin partai baru. Karena partai namanya Partai Demokrasi Indonesia itu sudah dipakai oleh Ketua Umum PDI waktu itu yang direstui pemerintah, ya kan.
Jadi dia bikin namanya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjadi peserta pemilu tahun 99, dan hasilnya kita tahu PDI Perjuangan ketika itu menang dengan suara 33,74% kalau nggak salah, ya kan. Jadi padahal PDI yang disponsori pemerintah itu hanya 0,33%. Jadi langsung PDI itu menang pemilu tahun 99. Ingat waktu itu ketika 98 Soeharto jatuh, yang menggantikan adalah Habibie, dan pada sidang umum itu kemudian laporan pertanggungjawaban Habibie di tahun 99 itu ditolak itu. Sehingga dia mengurungkan niat menjadi presiden lagi tuh. Ya, waktu tahun 99 itu kan pemilihan presiden belum langsung. Pemilihan presiden langsung itu baru tahun 2004. Jadi dipilihnya oleh anggota MPR. Ingat ya, gitu. Ingat tuh tahun 99. Nah, meskipun Megawati sebagai ketua umum dari partai pemenang pemilu, tapi dia kalah oleh Gus Dur pada saat pemilihan presiden di MPR waktu itu, oleh kekuatan Amin Rais yang menggalang poros tengah. Tapi kemudian di pemilihan Wapres, Megawati menang, mengalahkan Akbar Tanjung, Hamzahas, dan Wiranto, sehingga ya Megawati menjadi wapresnya Abdurrahman Wahid di tahun 99 gitu. Nah, itulah perjalanan politik Megawati yang kemudian 2001-nya kemudian Gus Dur kan lengser atau dilengserkan ya. Kemudian Megawati lah yang naik, sehingga setelah jadi wapres kurang lebih 2 tahun dari 99 ke 2001, kemudian Megawati naik menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia tuh. Menjadi presiden tahun 2001 kalau tidak salah Juli itu. Ya, sampai Oktober 2004, karena 2004 pada saat Pilpres pemilihan langsung Megawati dikalahkan oleh pasangan SBY JK gitu. Nah, itulah kira-kira perjalanan ya, perjalanan. Tapi dalam rentang waktu sejak 99 sampai beberapa tahun itu juga sering ada ujian politik terhadap Megawati. Misalkan keluar beberapa orang seperti Arifin Panigoro, Roy Janis, Eros Jarot, kemudian siapa lagi, pokoknya banyak itu tokoh-tokoh yang berusaha untuk mendirikan partai dengan ideologi yang serupa dengan PDI Perjuangan. Tapi ya nggak berhasil. PDI Perjuangan di bawah Megawati Soekarnoputri tetap kokoh itu. Bahkan adiknya sendiri Rahmawati Soekarnoputri berusaha sebagai anak ideologis dan biologisnya Soekarno, itu kan pernah juga bikin partai pelopor tuh. Ya, kan mestinya karena dia juga anaknya Soekarno, mestinya pengaruh dia sebagai anak Soekarno itu juga punya basis. Tapi ternyata ya itu tidak mengurangi kekuatan politik dan harisma Megawati Soekarnoputri dengan PDI Perjuangannya ya gitu. Jadi gangguan dari kader internal yang keluar, para tokoh beberapa keluar, kemudian gangguan dari adiknya sendiri bikin partai pelopor, itu tidak mengganggu. Hingga kemudian berjalan panjang itu ya sampai sekarang, sampai usianya beliau 78 tahun masih kokoh berdiri tegak sebagai ketua umum PDI Perjuangan gitu. Kita tidak tahu siapa yang beliau persiapkan. Kalau dari jejak politik yang kita perhatikan di PDI Perjuangan, ya anaknya yang sudah ditempa dari bawah itu ya nggak ada yang lain selain Puan Maharani gitu. Tapi mungkin karena pertimbangan tersendiri
ya belum akan diberikan karena beliau melihat faktanya aktor-aktor di panggung ini masih juga senior yang usianya itu ya Anda unduh dengan beliau kan. Ada SBY, ada Prabowo, ada Surya Paloh. Ya mungkin ya ada rasa sungkan kalau Puan duduk bersama mereka melakukan negosiasi dan kompromi kan. Jadi untuk sementara sampai 2029 ya aku dulu nduk gitu, yang mengimbangi para senior di panggung politik ini gitu. Gitu kira-kira gitu tuh. Gitu karena bacaan strategi politik ya beliau sudah kawakan pengalaman panjang. Jadi mungkin itu salah satunya karena di partai yang lain yang itu tadi nama-nama yang saya sebutkan itu masih juga ada yang sebagai ketua umum, ada yang ketua majelis tinggi, yang masih ketua umum kan Surya Paloh, ketua umum Nasdem, Prabowo, ketua umum Gerindra, ya kan, SBY, ketua majelis tinggi, walaupun ketua umumnya sudah Demokrat, tapi pengamat politik pasti meyakini bahwa putusan strategis tetap di tangan Susilo Bambang Yudhoyono gitu. Jadi ini pertarungan yang menurut Megawati masih harus dia lakoni lah supaya mungkin Mbak Puan jauh lebih matang. Itu kalau dilihat dari rekam jejak PDI Perjuangan, terutama anak-anaknya Megawati Soekarno Putri ya. Sekarang udah mulai ditongolin sih Mas Nanan, tapi sayangnya mestinya keberanian masuk gelanggang politik dengan menjadi anggota DPR dulu gitu ya. Kemudian sering tampil di publik untuk melakukan komunikasi politik maupun komunikasi publik, pidato, sehingga banyak orang sekarang ya sudah semua melihatnya ya Mbak Puan gitu. Kira-kira begitu kalau pengamatan orang luar dan banyak orang di ruang publik. Tapi itulah Megawati Soekarno Putri sebagai salah satu ikon penting di dalam panggung politik Indonesia sejak 86 sampai sekarang. Di Kongres ke-6 ini beliau terpilih kembali menjadi Ketua Umum. Selamat untuk Ibu Megawati Soekarno Putri. Semoga bisa memandu PDI Perjuangan menjadi partai yang menjadi aset nasional sebagaimana Ibu Megawati selama ini menjaga konstitusi ya, tegak kepada konstitusi. Ya semakin baik partainya, semakin kuat partai politiknya, ya kan diharapkan negaranya juga semakin baik. Anggota legislatif yang disetorkan dari partai ini juga semakin berkualitas gitu, sehingga rakyat juga yang mendapat manfaatnya nanti. Demikian kawan baik, sekilas tentang Megawati Soekarno Putri, terutama untuk para milenial ini, Gen Z semua, supaya lebih memahami siapa itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih.